Oleh sebab itu, saya meyakinkan kita semua, pilihan yang paling tepat untuk DPR RI adalah Pak Lazarus dari PDI Perjuangan nomor urut 1. Saya merasakan betul, Bapak Ibu Saudara sekalian, belum genap saya 3 tahun menjabat sebagai Bupati Kapuas Hulu. Anggaran sangat masif, sangat banyak dikucurkan oleh Pak Lazarus untuk kita di Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi, saya rasa tidak ada pilihan lain lagi untuk DPR RI. Harga mati, Pak Lazarus nomor 1. Dengan keadilan dari rakyat untuk rakyat, kita berjuang untuk Indonesia. Kecap saya paling enak, kecap saya paling bagus, pilihlah saya. Kalau Anda pilih saya maka rakyat akan sejahtera. Itu Bapak dengar tiap hari. Ya, jadilah pemilih yang cerdas. Hari ini orang berebut ngejar kekuasaan. Hari ini orang berebut mau cari jabatan. Rakyat Indonesia berjuang untuk rakyat. PDI Perjuangan suarakan kemenangan. Merdeka, merdeka, merdeka. Mudah-mudahan itu tidak ada kendala, dan saya minta secara khusus kepada Pak Lazarus untuk kita selesaikan tahun 2024 ini. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, Partai Wong Cilik Rakyat Indonesia. PDI Perjuangan, Partai Rakyat Indonesia, berjuang untuk rakyat. PDI Perjuangan suarakan kemenangan. Merdeka, merdeka, merdeka. PDI Perjuangan, Partai Rakyat Indonesia, berjuang untuk rakyat. PDI Perjuangan suarakan kemenangan. Merdeka, merdeka, merdeka. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya pada kesempatan ini hadir bersama teman-teman dalam kegiatan kampanye PDI Perjuangan di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, tentu sebagai kader PDI Perjuangan yang menjabat Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, saya sudah mengajukan izin cuti. Nah, karena saya selaku kader partai juga berhak untuk menggunakan hak politik saya, apalagi saya ini selaku kader partai dan punya kewajiban juga untuk bersama-sama kader-kader partai dalam mengkampanyekan PDI Perjuangan dan rekan-rekan baik calon DPR RI, calon DPR Provinsi, dan calon DPR Kabupaten serta calon DPD yang direkomendasikan dari PDI Perjuangan serta calon presiden yang diusung oleh koalisi PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo, yaitu Bapak Mahfud dan Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bapak Ibu saudara sekalian, tentu ini merupakan kesempatan bagi kami PDI Perjuangan serta para calon-calon anggota legislatif ini untuk menyampaikan program visi misi kepada masyarakat. Untuk PDI Perjuangan, kami hari ini bersama dengan seluruh kader partai, kami mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk mendengarkan penyampaian-penyampaian baik program-program saya selaku kader PDI Perjuangan yang bertugas sebagai Bupati Kabupaten Kapuas Hulu dan calon anggota legislatif dari DPR RI Bapak Lazarus yang juga selaku Ketua Komisi 5 DPR RI, dan rekan-rekan calon anggota legislatif provinsi yang demikian juga dengan calon anggota legislatif dari Kabupaten Kapuas Hulu. Dan tentu ini ingin kami sampaikan apa-apa saja yang telah kami lakukan, sehingga inilah modal kami untuk mengajak Bapak Ibu bersama kami, mengajak Bapak Ibu untuk memenangkan partai kami, karena kami sudah bekerja, sudah bersama rakyat untuk membangun Kabupaten Kapuas Hulu ini secara keseluruhan,
baik saya selaku kader PD Perjuangan, demikian juga dengan Pak Lazarus selaku Ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kalau kita melihat terkhusus untuk Kecamatan Silat Hilir, tentu kami berharap banyak karena di sini kita ketahui jumlah pemilihnya lumayan seksi. Nah, kalau Kecamatan Silat Hilir ini kan DPT terbesar ketiga setelah Putus Siba Utara, Putus Siba Selatan, dan setelah itu Silat Hilir. Nah, oleh sebab itu saya mengajak teman-teman untuk berkampanye di sini dan menyampaikan program-program yang akan dan telah kami lakukan. Pak Lazarus tidak perlu kita ragukan lagi, begitu banyak program beliau yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, mungkin nanti beliau bisa menjelaskan, tapi secara sekilas Bapak Ibu apalagi para kades sudah pasti bersentuhan langsung dengan kami selaku Bupati dan beliau selaku Ketua Komisi 5 DPR RI. Nah, mulai dari BSPS atau bedah rumah, Pamsimas, irigasi desa, saya sampai lupa ini apa saja program-program yang beliau kawal untuk Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, yang terakhir terkait dengan infrastruktur. Kalau kita melihat Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan, tentu kami selaku kader partai yang menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Kapuas Hulu ini tidak mampu berbuat banyak kalau tanpa dukungan dari Pak Lazarus selaku Ketua Komisi 5, demikian juga dengan teman-teman di DPR Provinsi. Nah, oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Memang kita yang hadir di tempat ini mungkin 100-200, tetapi yang kita undang ini merupakan pentolan-pentolan atau tokoh-tokoh masyarakat di daerah masing-masing, terutama para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, tokoh adat, dan segala macam. Nah, tentu kami berharap penyampaian-penyampaian kami pada kesempatan ini bisa disampaikan kepada masyarakat, terutama para Pak Kades. Memang Kades tidak boleh ikut kampanye, tapi mendengarkan kampanye atau orasi dari para kader-kader partai boleh. Nah, karena ini juga modal untuk disampaikan ke masyarakat. Bagaimana supaya kita memilih ini kaitannya dengan daerah seperti apa, kaitan dengan desa seperti apa. Nah, ini pentingnya kami menyampaikan, mengundang Bapak Ibu saudara sekalian dalam kegiatan yang kami lakukan pada hari ini. Nah, karena ini memang memasuki masa kampanye, itu mulai dari 28 November kemarin sampai 10 Februari masa kampanye sudah ditentukan. Nah, pada kesempatan ini saya secara pemerintah daerah menyampaikan program-program yang kami lakukan. Saya selaku kader partai telah dibantu, dikawal oleh Pak Lazarus terkait dengan pembangunan, baik itu jalan jembatan di Kabupaten Kapuas Hulu, terkhusus di Kecamatan Silat Hilir ini, yang selama ini menjadi kendala kita adalah ruas jalan dari Simpang Silat menuju Nangasilat. Nah, semenjak saya menjabat tahun 2021, saya langsung menganggarkan untuk pembangunan di Kecamatan Silat ini, terkhusus ruas jalan ini, mulai dari 2001, 2022, 2023. Nah, memang belum tuntas. Saya kemarin sebelum kesini saya turun ke Silat dulu, saya meninjau pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak pelaksana. Ada 1,5 kilo lagi yang belum beres, yang masih jalan berdebu, masih jalan tanah kuning. Nah, mudah-mudahan itu tidak ada kendala, dan saya minta secara khusus kepada Pak Lazarus untuk kita selesaikan tahun 2024 ini. Nah, kita ketahui membangun jalan ini tidak mudah dan tidak murah. Tahun lalu hampir kurang lebih 30 miliar dari DAK, 17 miliar dari Impres yang dikawal oleh Pak Lazarus kurang lebih 17 miliar, sehingga tahun lalu itu ada 33 miliar hanya menyelesaikan 6 kilo saja. Nah, total ruas jalan ini kurang lebih 14 kilo, dan tahun lalu juga tahun 2022-2021 sudah kita tangani dan tersisa 1,5 kilo, dan ada beberapa yang aspal lama yang belum ditangani. Tetapi saya yakin kalau beliau sudah mengatakan akan mengawal, ini pasti akan dikucurkan, dianggarkan untuk kita di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, oleh sebab itu tidak ada alasan kita untuk tidak mendukung beliau. Program-program Pak Lazarus sudah terbukti, sudah nyata kita rasakan, terutama di bidang infrastruktur. Nah, kalau pantun kita ini tidak berbalas di tanggal 14 Februari nanti, saya tidak berani juga untuk mempertanyakan
terkait dengan kelanjutan ini, kelanjutan pembangunan ruas jalan yang menjadi urat nadi kita di Kecamatan Silat Hilir. Bukan hanya ini saja, tetapi masyarakat dari Badau, dari perbatasan, ketika mereka mau nyebrang, semuanya lewat sini. Dan mereka sangat bersyukur, berterima kasih kepada pemerintah daerah, kepada Pak Lasarus, dengan dibangunnya jalan ini, ongkos transportasi mereka jauh lebih murah. Nah, ini pentingnya kita harus bersinergi dengan teman-teman, baik itu DPR Provinsi, DPR RI, dan kawan-kawan yang ada di legislatif yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, untuk ini saya usulkan kemarin Pak Ketua kurang lebih 34 miliar. Nah, kalau kita melihat hanya 1,5 kilo yang belum selesai itu paling itu 15 miliar, karena pembangunan jalan sekarang dengan model yang kita laksanakan sekarang itu 1 kilonya kurang lebih 5 miliar. Nah, sisa itu sebenarnya kurang lebih hampir 10 miliar, tetapi saya maunya yang aspal lama ini ditimpa lagi, overlay. Jadi dari ujung sampai ke Nangasilat itu beres. Mungkin ini satu-satunya jalan ruas kabupaten yang tuntas. Nah, tuntasnya pasti saya juga merasa bangga di zaman Pak Sis selaku Bupati Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, demikian juga daerah lain, bukan kita meninggalkan daerah Silat Hulu dan daerah-daerah lain, tetapi kita bertahap, kita selesaikan dulu ruas jalan Silat Hilir. Silat Hilir ini ada beberapa ruas, bukan hanya ini saja, tetapi ada satu lagi ruas dari kilometer 11 Desa Baru yang mungkin akan kami usulkan untuk menjadi ruas jalan kabupaten, dan setelah menjadi ruas jalan kabupaten baru bisa kita anggarkan melalui dana alokasi khusus maupun impres ke depannya nanti. Nah, mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu khususnya yang ada di Silat Hilir ini memberikan dukungan kepada PDI Perjuangan dan Pak Lasarus. Tentu ini akan kita perjuangkan, kita lanjutkan, tentu akan dikawal oleh Pak Lasarus. Saya yakin tuh Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu jangan ragu untuk DPR RI, pilih siapa? Nomor berapa? Jadi Pak Lasarus nomor 1 dari PDI Perjuangan. Dapil 4 ini kami punya potensi yang luar biasa. Sebetulnya di tahun 2019 itu kami hanya kurang 1.000 lebih. Tapi dengan kekuatan yang ada sekarang, dari para caleg kita yang ada sekarang, dan atas dukungan masyarakat, tentu kami yakin bukan hanya 1 kursi, bisa 2 kursi, bisa 3 kursi. Tentu dengan dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tentu melihat hasil kerja kami selaku kader partai di pemerintah daerah dan Pak Lasarus sebagai anggota DPR RI yang memang membidangi infrastruktur yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Karena saya merasa untuk membangun Kabupaten Kapuas Hulu ini anggaran kita sangat terbatas, sehingga penting kita memiliki perwakilan-perwakilan di semua tingkatan. Nah, sehingga untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu ini kami bisa dibantu, bisa dikawal, dan pembangunan bisa merata, berkelanjutan, dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan. Ganjar Mahfud, Presiden. Terima kasih teman-teman.